Itu hal yang biasa di dalam 17 Agustus ya. Presiden memberikan abolisi dan amnesti kepada setiap warga negara Indonesia kalau itu dianggap perlu. Dan saya melihat di sini bahwa karena ini menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, sehingga bagi para terdakwa yang sedang menjalankan hukuman, Hasto diputus kalau tidak salah 3,5 tahun ya, dan juga Tom Lembong 4,5 tahun. Saya melihat bahwa di sini mungkin Pak Presiden punya pertimbangan-pertimbangan lain, bisa saja untuk menetralisir juga kondisi politik yang ada di negara ini, sehingga beliau mengambil satu keputusan. Saya kira ini keputusan yang baik karena dilakukan pada tanggal 17 Agustus. Saya kira itu ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa Ah, saya rasa negara Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini udah pada cerdas, pada pinter. Ya, mereka bisa menilai sendirilah situasi seperti ini pada saat menjelang 17 Agustus ada abolisi, ada amnesti, itu hal yang biasa di dalam setiap tanggal 17 Agustus. Bahkan bukan cuma Tom Lembong dan Hasto, tapi ada 1.000, kalau nggak salah itu ada 1.600, 1.116 atau ya 1.000, sekitar 1.016 orang. 1.116 orang yang juga mendapatkan amnesti dari presiden. Artinya, kalau ada yang mencurigai ada deal-deal politik, itu saya nggak tahu sampai ke sana. Ya, yang jelas bahwa presiden punya hak prerogatif untuk memberikan abolisi dan amnesti itu, dan itu kan melalui persetujuan DPR RI juga. Kalau itu silakan tanya aja pada rumput yang bergoyang. Kalau ada gelombang tsunami di Solo, ya mungkin saja eh, bisa saja ada gelombang tsunami di tempat yang lain kan. Itu rekan-rekan wartawan silakan tanya aja pada rumput yang bergoyang lah. Saya nggak mau jawab itu. Kalau menurut saya itu tadi yang saya bilang tadi, bahwa ini menjelang 17 Agustus. Jadi pasti presiden punya pertimbangan-pertimbangan yang matang, sehingga beliau memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto. Dan memang kan itu sudah sesuai prosedural, sudah disetujui DPR juga. Jadi udah sesuai aturan lah. Itu lagi-lagi kalau nyenggol soal Pak Jokowi, saya nggak bisa sampai ke sana karena eh, bukan, saya tidak punya hak jawab kepada pertanyaan ini ya, apalagi soal politik. Saya cuma mau menjawab soal abolisi dan amnesti kepada Hasto dan Tom Lembong. Siapa yang mau mengambil profit? sorry, banding. Kalau mau mengambil banding, saya kira ini banding nggak bisa ya, karena udah hak prerogatif presiden, sudah abolisi amnesti, mau banding apa lagi? Nggak ada upaya hukum luar biasa model apapun untuk menggagalkan, membatalkan ini. Itu semua sudah sesuai dengan KUHP, dan apalagi DPR sudah menyetujui. Jadi nggak ada upaya hukum apapun bisa membatalkan abolisi dan amnesti dari presiden ini.
Abolisi itu pada saat dia sedang kalau si Tom Lembong kan mendapatkan abolisi karena dalam persidangan. Dia masih dalam persidangan, sementara Hasto sudah putus. Ya kan? Jadi Hasto sudah jadi terpidana. Makanya diajukan amnesti. Dan itu yang mengajukan itu kan dari Menteri Hukum yang menyampaikan itu dan disetujui oleh DPR. Kos politik itu biasa tinggi. Makanya harga BBM itu dia tinggi karena deal-deal politik di DPR itu tinggi sekali, ya. Nah, titipan ini, titipan itu, segala macam diduga melakukan deal-deal politik seperti itu. Makanya harga BBM semakin ini rakyat juga yang bayar pajak, rakyatnya juga yang semakin menderita karena deal-deal politik ini. Saya menduga seperti itu. Karena makanya itu harga BBM bisa melonjak naik. Ya kan, listrik juga PLN dia naikin juga. Nah, jadi deal-deal, saya menduga deal-deal politik seperti ini sudah seringlah terjadi di negara ini. Ya saya berharap supaya eranya Presiden Prabowo ini diamputasi semuanya, jangan ada lagi deal politik seperti begini, sehingga listrik tidak menyusahkan rakyat, ya, lampu-lampu PLN ini mereka tidak menyusahkan rakyat, termasuk juga BBM tidak menyusahkan rakyat, seperti itu.